Hai semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Sortoli Siagian. Saya dari program studi Pendidikan Bisnis kelas A Stambu 2017 Universitas Negeri Medan. Di video kali ini saya akan membahas 3 topik. Yang pertama adalah bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM atau usaha bisnis retail. Dan yang kedua adalah contoh UMKM ataupun usaha bisnis retail yang tutup ataupun tidak beroperasi akibat maraknya pandemi COVID-19 saat ini. Dan yang terakhir itu adalah solusi yang diberlakukan oleh pemerintah untuk mengatasi UMKM atau usaha bisnis retail di tengah maraknya pandemi COVID saat ini. Selamat menyaksikan teman-teman. Teman-teman, seperti yang kita ketahui dan seperti yang sudah kita lihat bahwa dunia, negara Indonesia kita, dan kota kita sendiri sudah terkena oleh dampak pandemi COVID-19 ini. Wabah ataupun penyakit ini pertama kali muncul dari negara Cina, tepatnya negara Wuhan pada bulan Desember 2019. Dan negara Indonesia mulai masuk penyakit ataupun wabah ini pada bulan Maret pertengahan. Wabah virus corona atau pandemi COVID-19 ini bukan hanya menyerang kesehatan di seluruh masyarakat di banyak negara. Bahkan seluruh sektor yang ada di dunia ataupun negara Indonesia ini sudah terkena ataupun terimbas pandemi COVID-19 ini. Baik itu sektor pendidikan, sektor pelayanan, sektor pariwisata, sektor kesehatan, sektor keuangan, sektor perekonomian, dan yang paling terimbas dampaknya adalah sektor UMKM dan ataupun sektor usaha bisnis retail. Jadi, setelah melihat secara langsung apa yang terjadi dan membaca banyak informasi dari artikel, banyak dampak yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini terhadap UMKM ataupun usaha bisnis retail. Dan dampak-dampaknya adalah dampak yang pertama itu adalah akibat maraknya pandemi COVID-19, banyak UMKM ataupun usaha bisnis retail yang dalam proses penerimaan dan pengiriman produknya mengalami gangguan. Mengapa demikian? Alasannya adalah semenjak diberlakukannya kebijakan pemerintah yaitu social distancing ataupun di rumah saja atau tidak boleh keluar rumah. Dampak yang kedua itu adalah akibat maraknya pandemi COVID-19 ini, banyak UMKM ataupun usaha bisnis retail yang mengalami penurunan jumlah pengunjung. Ketua Asosiasi Bisnis Retail mengatakan bahwa semenjak maraknya pandemi COVID-19 ini, banyak usaha bisnis retail seperti mall, supermarket, hypermarket, dan lain sebagainya mengalami jumlah pengunjung di atas 50% loh teman-teman. Alasannya sama seperti dengan dampak yang pertama, karena semenjak diberlakukannya kebijakan pemerintah yaitu social distancing ataupun tidak boleh keluar rumah yang tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 ini. Nah teman-teman, dampak yang ketiga itu adalah imbas dari penurunan jumlah pengunjung. Maraknya pandemi COVID-19 ini membuat pendapatan pelaku bisnis ataupun pelaku retailer menurun drastis. Mengapa demikian? Alasannya sama dengan dampak yang pertama dan dampak yang kedua. Semenjak diberlakukannya kebijakan pemerintah untuk social distancing membuat masyarakat tidak boleh keluar rumah. Kalau dalam istilah perekonomian, tidak balik modal. Itulah yang cocok dengan pelaku usaha bisnis retail saat ini di tengah maraknya pandemi COVID-19. Example-nya, karena pelaku usaha ataupun pelaku bisnis retail ini sudah menstok produk ataupun barang mereka untuk dijual kepada konsumen. Namun, akibat maraknya pandemi COVID-19 ini, modal yang sudah dikeluarkan mereka tidak sesuai dengan pendapatan yang mereka dapatkan. Itulah mereka mendapatkan pendapatan yang sangat sedikit. Dampak yang keempat adalah banyak UMKM ataupun usaha bisnis retail yang tutup ataupun tidak beroperasi saat ini akibat pandemi COVID-19 yang tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran COVID tersebut kepada banyak masyarakat. Dampak yang kelima adalah akibat maraknya pandemi COVID-19 ini, banyak UMKM ataupun usaha bisnis retail yang melakukan tindakan pengurangan jumlah karyawan atau dalam istilahnya adalah PHK atau putus hubungan kerja. Itulah yang membuat banyak pengangguran
saat ini akibat pandemi COVID-19. Nah, teman-teman, dampak yang terakhir itu adalah akibat maraknya pandemi COVID-19 saat ini, banyak pelaku UMKM ataupun pelaku bisnis retail yang mengalami kerugian total. Kerugian mereka hampir 100% loh teman-teman. Mengapa demikian? Contohnya itu adalah pasar buah Brastagi ataupun pasar yang ada di Brastagi, baik itu pasar sayur dan lain sebagainya. Para pedagang sudah menstok buah, sayur, dan lain sebagainya untuk dijual kepada konsumen. Namun akibat kebijakan pemerintah untuk melarang masyarakat keluar rumah, stok buah dan sayur dan lain sebagainya itu pasti akan busuk dan kadaluarsa. Itulah yang menyebabkan para pedagang, para pelaku bisnis ataupun pelaku usaha bisnis retail mengalami kerugian total. Sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua, yaitu contoh UMKM atau usaha bisnis retail yang tutup ataupun tidak beroperasi lagi akibat maraknya pandemi COVID-19. Munculnya pandemi COVID-19 di Indonesia menyebabkan beberapa pusat perbelanjaan tutup ataupun tidak beroperasi sementara waktu. Tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran virus corona untuk tidak semakin besar. Adapun UMKM ataupun usaha bisnis retail yang tutup saat ini akibat maraknya pandemi COVID-19 adalah salah satu mall yang cukup populer di Kota Medan. Teman-teman mau tahu mall apa itu? Mall yang tutup saat ini adalah Plaza Millennium Visitor Center yang beralamat di Jalan Kapten Muslim dekat Rumah Sakit Sari Mutiara. Plaza Millennium Visitor Center memutuskan untuk tutup atau tidak beroperasi sementara waktu mulai dari tanggal 3 April 2020 hingga Juli 2020. Pihak manajer marketing Plaza Millennium Visitor Center mengatakan bahwa mereka menutup mall tersebut sementara waktu. Tujuannya adalah untuk membantu para pemerintah mencegah ataupun memutuskan rantai penyebaran virus corona saat ini. Namun, teman-teman tidak perlu khawatir. Plaza Millennium Center tetap melayani para pelanggan ataupun konsumennya dengan cara online, baik itu servis handphone secara online, membeli handphone ataupun memperbaiki handphone secara online, membeli kebutuhan pokok dan kebutuhan dapur secara online dan lain sebagainya. Pihak Plaza Millennium Center juga melakukan kebijakan ataupun tindakan untuk mencegah penyebaran coronavirus saat ini, yaitu melakukan tindakan general cleaning ataupun penyemprotan disinfektan ke seluruh area yang ada di dalam Plaza Millennium Visitor Center. Nah, pendapat saya terhadap kasus tutupnya atau tidak beroperasinya Plaza Millennium Visitor Center Kota Medan ini ada dua, yaitu pendapat positif dan pendapat negatif. Pendapat positif saya adalah tutupnya atau tidak beroperasinya Plaza Millennium Visitor Center Kota Medan ini baik karena pihak Plaza Millennium Visitor Center Kota Medan ini membantu para pemerintah untuk memutus rantai penyebaran pandemi COVID-19 saat ini. Nah, pendapat saya yang negatifnya, tutup atau tidak beroperasinya Plaza Millennium Visitor Center Kota Medan ini mengakibatkan semua gerai-gerai UMKM atau usaha bisnis retail yang ada di dalamnya mengalami kerugian, terutama bagi pelaku bisnis ataupun pelaku usaha retail gerai tersebut. Mengapa demikian? Karena para pelaku bisnis dan para pelaku usaha bisnis retail tersebut sudah menstok produk mereka untuk dijual kepada konsumen. Namun karena pusat mereka yaitu Plaza Millennium Visitor Center Kota Medan ini tutup, jadi mereka mengalami banyak kerugian. Mengapa? Alasannya adalah modal yang sudah dikeluarkan mereka tidak sebanding dengan pendapatan yang mereka dapatkan akibat tutupnya Plaza Millennium Visitor Center Kota Medan ini. Ada baiknya Plaza Millennium Visitor Center Kota Medan ini dibuka kembali, namun menerapkan kebijakan yang sudah dikatakan oleh Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo, dengan menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, mengecek suhu tubuh atau suhu badan, menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak antar sesama, dan tidak bersalaman. Nah teman-teman, sekarang kita akan masuk ke topik yang ketiga, yaitu bagaimana solusi yang diberlakukan pemerintah untuk mengatasi
UMKM ataupun usaha bisnis retail di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Ada dampak, pasti ada solusi, dan ada masalah, juga pasti ada solusi. Solusinya antara lain, yang pertama, ada baiknya pemerintah memberikan dukungan ataupun support kepada para pelaku usaha ataupun pelaku bisnis retail untuk mengembangkan usaha atau penjualan mereka ke arah penjualan online atau e-commerce atau perdagangan elektronik. Solusi yang kedua adalah ada baiknya pemerintah memberikan stimulus ataupun material kepada para pelaku usaha ataupun pelaku bisnis retail yang terkena dampak pandemi COVID-19 saat ini. Solusi yang ketiga adalah ada baiknya pemerintah membuat suatu aplikasi ataupun web dengan tema gerai jualan atau bisnis online, di mana tujuan dibuatnya aplikasi ataupun situs ini adalah untuk membantu para pelaku bisnis ataupun pelaku retailer yang terkena dampak pandemi COVID-19 saat ini yang tutup ataupun tidak beroperasi kembali. Dan setelah adanya gerai jualan atau bisnis online ini, mereka dapat buka dan beroperasi kembali dengan menjualkan ataupun memasarkan produk mereka secara online di gerai jualan atau bisnis online yang telah dibuat oleh pemerintah ini, dan mereka juga dapat memperoleh keuntungan dari jualan online ini. Solusi yang keempat adalah ada baiknya pemerintah membuat suatu rencana, yaitu membuat kegiatan membantu menjual produk atau penjualan para pelaku bisnis ataupun pelaku usaha retail secara online dengan tema berbelanja sambil membantu. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa saat ini pemerintahan kita sudah berusaha keras untuk menangani pandemi COVID-19 saat ini. Jadi, untuk kita juga dan untuk kalian juga sama-sama membantu untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 saat ini. Jadi, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, kalian cukup tetap tenang dan patuhi himbauan ataupun kebijakan pemerintah yang telah diberlakukan, dan semoga kita semua sehat dan tidak terkena virus corona yang sudah marak saat ini. Nah, itu tadi adalah video dari saya. Semoga video tadi bermanfaat bagi saya dan bagi kalian semua. Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa.